Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Gilang Yoga Atariska, NIM 400.860 dari kelas B, menginvestasikan hasil PPT UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik dengan materi generator magnet permanen dan non permanen. Untuk materi pertama yaitu generator, perbedaan generator magnet permanen dengan magnet non permanen. Generator magnet permanen menggunakan bahan penyusun yang memiliki sifat retentivity tinggi atau sangat baik untuk pembuatan magnet permanen. Generator magnet non permanen menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat retentivity rendah atau soft magnet. Bahan yang paling cocok digunakan adalah selenoida atau relay. Untuk prinsip kerjanya, PMG berputar menghasilkan tenaga tegangan atau arus AC, lalu diserahkan oleh rectifier dan dikontrol menggunakan AVR, lalu memberi arus DC faktor untuk membangkitkan tenaga AC yang lebih besar, lalu diserahkan menggunakan routing dioda, memberikan arus pacuan atau arus DC pada rotor generator, mengenai kumparan stator dan menghasilkan flux. Lalu stator dapat membangkitkan tenaga tegangan AC. Untuk komponen generator ada stator dan rotor. Stator yaitu bagian mesin DC yang diam. Bagian stator terdiri dari rangka motor, bilitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Untuk rotor yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian rotor terdiri dari komutator, bilitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. 1. Piringan tutup. Piringan tutup pada ujung jurumah sebagai dudukan bantalan sebagai tempat berputarnya armatur. Bantalan yang terpasang pada alat penutup untuk menahan beban torsi dari sebuah penggerak. 2. Bul kumparan medan atau sepatu kutub. Bul kumparan medan yang disebut sepatu kutub dikonstruksikan dari besi tuang. Pada bagian dalam dibentuk cekung untuk menyesuaikan bentuk kontur bulat dari armatur dan mengurangi hambatan magnetik dari jarak udara. 3. Kumparan medan. Kumparan medan digulung dengan kawat yang berukuran kecil dengan tahanan relatif besar. 4. Armatur atau angker. Armatur angker dinamo dikonstruksi dari plat yang disusun berlapis-lapis yang disatukan dalam satu poros, mempunyai alur-alur sebagai tempat kumparan. 5. Komurator. Komurator terdiri dari segmen-segmen dari tembaga dibentuk irisan memanjang searah dengan poros. Masing-masing diisolasi satu dengan yang lainnya dan dengan poros diisolasi mika atau fenolik resin. 6. Kipas pendingin. Kipas pendingin terletak di bagian depan dan menyatu dengan puli penggerak mengalirkan udara pendingin di dalam generator. Selanjutnya komponen generator magnet non permanen. 1. Stator, yaitu bagian dalam generator yang diam yang menghasilkan tegangan bolak-balik. Lilitan stator sebagai tempat untuk menghasilkan tegangan dapat dilihat pada gambar yang ada di PPT tersebut. 2. Rotor merupakan bagian yang bergerak yang menghasilkan medan magnet yang nantinya diinduksikan ke dalam stator. Lanjut untuk bagian analisa rangkaian delta. Rangkaian dapat dilihat pada gambar berikut, di mana rangkaian di atas dirangkai secara delta, kemudian dihubungkan beban untuk unit pengontrol, dan brake unit dirangkai pada gambar dengan fungsi di mana brake unit sebagai sumber gerak yang dimana perputaran kecepatan brake unit dapat diatur menggunakan unit pengontrol. Kemudian satu daya menggunakan tegangan DC yaitu terminal positif dan negatif. Kemudian terminal PE sebagai ground. Terminal positif dan negatif disuplai ke rotor dari generator. Rangkaian generator star. Rangkaiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lanjut slide berikutnya yaitu analisa rangkaian delta star. Rangkaian star dan delta adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk mengendalikan starting awal karena memiliki
daya yang cukup besar. Memang diperlukan daya yang cukup besar apabila kita ingin menggerakkan sebuah aplikasi generator. Rangkaian start ini juga dipakai untuk semuanya menjadi stabil karena sudah dirubah menjadi rangkaian delta. Cara kerja rangkaian start delta yaitu membuat start yang dilakukan pada saat awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan start. Kemudian saat telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu arus-arus yang mengalir menjadi penuh. Untuk rumus perhitungannya dapat dilihat keterangannya pada gambar tersebut. Untuk rumus kutub motor atau P sama dengan 120 kali F per NS. Untuk frekuensi F sama dengan NR kali P per 120. Untuk slip S sama dengan NS kurangi NR tutup kurung per NS kali 100%. Untuk arus I sama dengan PV 3 kali PLL kali cos theta. Untuk contoh soal dapat dilihat pada gambar tersebut. Untuk penyelesaiannya juga sudah disertakan. Untuk penggunaan generator dalam pembangkit listrik PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Pada PMTH ini menggunakan jenis generator sinkron yang berasal dari magnet motor bekas yang memiliki 3 komponen utama, yaitu air, turbin, dan generator. Digunakan generator ini karena memiliki kapasitas yang besar, mudah diperbaiki, serta pengoperasiannya sederhana. Untuk nomor 2 ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, di mana pada pembangkit listrik di PLTA ini inti bahannya digunakan berupa air, turbin, generator, dan transformator, di mana air dijadikan sebagai sumber penggerak pada turbin. Kemudian turbin akan bergerak atau memutar pada generator sehingga generator menghasilkan listrik yang kemudian akan disuplai ke transformator. Generator dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan motor induksi. Jikalau generator dapat menghasilkan listrik, maka motor induksi tersebut akan berputar. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.